Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan coba update lagi untuk keadaan market crypto. Ada beberapa altcoin yang akan kita bahas juga di video kali ini, yaitu adalah Aptos maupun juga dengan Avalanche yang kita akan bahas mengenai teknikal maupun mungkin sekadar news saja. Dan nanti kita juga akan membahas tentang Bitcoin dan tren market crypto dalam beberapa jam atau beberapa hari ke depan juga. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe, dan kita akan langsung masuk aja ke dalam pembahasan. Untuk hari ini market saat ini sebenarnya nggak terlalu mengalami kenaikan atau penurunan ya, 0%. Bitcoin di level 22.984, naik sekitar 0,19%, jadi lebih ke arah sideways, konsolidasi. Secara time frame dalam 24 jam terakhir kita lihat ada Avalanche yang kita akan bahas, ini naik 13%, mengalami breakout. Ada Gala, Trust Wallet, Convex Finance, Engine, OKB, dan beberapa kripto lainnya juga gitu ya. Kalau kita lihat untuk mengalami penurunan, saya rasa juga ada. Yes, kita lihat di sini ada HOT yang kemarin sempat top gainer gitu ya. XEC, Aptos mengalami koreksi, dan beberapa kripto lainnya juga. Secara Fear and Greed kita di level 52. Kemarin kita di level 55, yaitu adalah Greed yang kita bahas ya. Mungkin bisa take profit gitu. Sekarang kita kembali lagi ke level neutral. Apakah kita bisa testing ke Greed lagi? Ya, mungkin masih ada possibility juga. Tapi teman-teman harus perhatikan bahwa di minggu depan juga akan ada yang namanya FOMC meeting gitu ya. Jadi ini akan menjadi penentu juga untuk market crypto. Ya. Nah, kita akan bahas mungkin kita lihat dulu dari Aptos ya. Aptos ini sempat mengalami gain atau saat ini mengalami gain yang cukup signifikan ya. Kita lihat dalam 30 hari terakhir dia naik 432% ya. Saya rasa ini dalam 30 hari terakhir dia nomor 1 ya. Naik 432%, dalam 1 minggu terakhir naik 35%. Jadi ini kripto yang benar-benar lagi naik sekali. Mungkin teman-teman banyak korban lihat Aptos naik seperti ini, wah ini mungkin kripto bisa di short dan lain-lain, tapi ternyata dia mengalami kenaikan terus. Nah, di video kali ini kita akan lihat secara on-chain-nya bagaimana. Kalau kita lihat dari sini, ini dari look on-chain, the APT atau Aptos ya, top address Aptos 1 transferred a total of 1 million Aptos senilai 17,1 juta dolar to Binance melalui 4 addresses. Jadi dia udah mulai deposit ke dalam Binance. Artinya apa? Apakah di sini dia mulai akan menjual kripto atau token Aptosnya gitu ya? Karena biasanya kalau orang mulai deposit ke Binance, biasanya mereka mau melakukan trading ya. Binance deposit berarti Aptos masuk ke dalam Binance, mungkin bisa dijual di exchange tersebut gitu ya. Ini perlu diperhatikan. Artinya apakah Aptos masih terus mengalami kenaikan atau sudah akan ada selling pressure gitu ya. Next up kita mau lihat Avalanche juga. Kalau Avalanche ini memang trennya lagi cukup bagus ya, yang kita sempat bahas. Sebenarnya Avalanche ini kan ada partnership juga. Kalau nggak salah di Telegram saya sempat share partnership dengan Amazon Web Services ya, AWS. Nih di sini juga. Lalu di sini kalau teman-teman perhatikan juga Amazon NFT Initiative coming soon juga. Ya. Kemungkinan besar karena dia sudah berpartner juga kan dengan Avalanche di sini. Ya, jadi mungkin juga bisa menggunakan Avalanche chain juga. Ya, so Amazon comes to crypto, partners with Avalanche, Avox ya, and then announce an NFT initiative. Tapi memang sebenarnya nggak confirm dengan Avalanche. Cuma kalau kita lihat secara teknikal pun, Avalanche ini lagi ada strong reversal bullish candle juga gitu ya. Ada beberapa pattern, nanti kita akan bahas juga gitu ya. Apakah dia bisa ke level 28 dolar? Mungkin bisa dalam beberapa minggu ke depan dengan tren yang cukup positif seperti ini gitu ya. Avalanche sendiri kalau kita lihat mana ya Avalanche? Dulu sempat menjadi top coin, sekarang level 14, ranking 14 gitu ya, di price-nya harga 20,2 dolar. Nah, next kita mau lihat market crypto bagaimana. Nah, ini kita membahas ini dari Dan Crypto Trades. Nah, kalau kita dari sini, Bitcoin really love leaving this untapped lows open lately. Ya memang kita bisa perhatikan. Ini kita sempat bahas ya. Kita mau lihat Bitcoin ini testing ke area low di sini lagi, ambil liquidity di bagian bawah yang sampai kita bahas skenario dalam beberapa video terakhir. Namun kelihatannya memang sebenarnya Bitcoin ini kembali mau konsolidasi dan gak mau testing ke area bawah sini. Ya, is it just bait or will we eventually take this out? Apakah ini artinya Bitcoin akan kembali mengalami kenaikan terus-menerus gitu ya? Atau nanti dia akan turun ke bawah lagi? Saya rasa tetap dia akan turun ke bawah lagi, tapi kita nggak tahu apakah dia masih ada potensi untuk ke level 25.000 dulu baru turun, atau dia turun dulu baru naik gitu ya. Ya, tapi kalau kita perhatikan secara historically ya, atau dari beberapa pattern sebelumnya di tahun 2019, hal yang sama pun terjadi. Di sini
liquidity-nya open gitu ya, tapi Bitcoin nggak testing ke area tersebut ya. Bitcoin tetap konsolidasi di area ini gitu. Jadi cukup similar, cukup sama gitu ya untuk secara liquidity di bawah sini yang nggak diambil oleh Bitcoin. Next kita lihat juga di sini, apakah di sini ya secara tren ya Bitcoin konsolidasi up, konsolidasi lagi, apakah di sini juga up lagi atau tidak gitu ya. Karena di sini kita lihat ya konsolidasinya hampir sama juga secara range play-nya. Nah, kita juga mau lihat untuk fase rotation dari Bitcoin, karena kita lihat saat ini Bitcoin dominance juga mengalami kekuatan. Teman-teman harus perhatikan bahwa biasanya setelah Bitcoin mengalami kenaikan akan ada rotasi-rotasi ke kripto-kripto lainnya juga. Jadi ini harus kita prepare juga gitu ya. Pada saat Bitcoin mulai naik, mungkin akan ada money flow mulai ke Ethereum ataupun ke large crypto juga gitu ya, rotasi seperti ini. Jadi kira-kira ini. Dan sekarang kita akan mulai masuk ke dalam analisa teknikal. Kembali lagi disclaimer on and do your own research juga, karena setelah keputusan tetap di tangan teman-teman. Secara teknikal kita mungkin ke time frame 2 jam ya. Kalau kita lihat dari sini, masih kita lihat box ini menjadi box yang relatif quite strong juga, karena kita lihat di sini ini level kisaran 22.900 sampai 22.957. Teman-teman bisa perhatikan berapa banyak Bitcoin konsolidasi di area tersebut ya, di area ini ya. Masih menjadi pertanyaan juga gitu ya kalau kita dari sini, apakah Bitcoin bisa testing kembali ke area ini lalu mengalami kenaikan lagi, atau dia test low ke bawah sini. Karena kita merasa ada potensi sebenarnya Bitcoin untuk testing possibly low liquidity di bawah sini gitu yang sampai kita bahas ya potensinya. Nah, namun kemarin kita sempat bahas possible Bitcoin mengalami kenaikan atau pump pada saat weekend juga, dan memang terjadi ya, yang kita sempat bahas ada terjadi penguatan. Ini penguatan sampai ke level 22.500, hampir 500 lah, 22.400. Oh, ini persisnya kalau kita dari sini 22.500 sebenarnya ya. Jadi ya ini cukup menarik pump di level ini. Mungkin dia udah pump, ambil liquidity di bagian atas. Ada potensi sebenarnya kalau Bitcoin lose di support, kita lihat dari sini exponential moving average 50 maupun 20-nya ataupun box ini, dia mulai konsolidasi ke bawah sini. Kita melihat mungkin dia akan ada possible untuk testing ke area bawah sini gitu ya, liquidity di bagian bawah sini. Dan mungkin ini terjadi ya. Kalau kita lihat, saya rasa weekend mungkin fairly lebih karena gak akan terlalu banyak pergerakan gitu ya. Mungkin kalau bergerak pun Bitcoin tendensi mungkin masih ke atas lagi, tapi konsolidasinya gak akan terlalu significant move seperti ini gitu ya. Jadi mungkin slow, lebih ke arah sideways, dan gak akan terlalu banyak volatilitas di weekend kali ini atau beberapa hari ke depan. Namun pada saat FOMC ya, kita bisa melihat mungkin ada potensi Bitcoin untuk testing liquidity zone di bawah sini gitu ya. Apalagi kalau dengan speech Jerome Powell ataupun suku bunga yang tidak sesuai ekspektasi dalam market juga. Jadi ini possible untuk terjadi juga untuk hal ini. Baru nanti kita lihat dari sini apakah ada sisi positif untuk Bitcoin testing ke area level 24.000 gitu ya. Karena saat ini kan Bitcoin topnya di level 23.800. Ini kalau kita lihat dari secara grafiknya Bitcoin. Next kita mau lihat juga untuk XPX atau Standard & Poor's Index ya. Kalau kita dari sini untuk New York Stock Exchange ya, di sini bagus sekali untuk secara closingnya. Di sini confirm kita breakout bisa dibilang ya. Di sini dari tren awal tahun lalu ya, Januari sampai saat ini akhirnya kita breakout dari tren ini. Namun bukan berarti ini kita kembali lagi mengalami bull run seperti ini ya, bukan berarti seperti itu. Bisa jadi ya dia mengalami kenaikan di sini, testing ke area ini, lalu ini menjadi bear rally aja gitu ya. Yang sempat kita bahas, skenario bear rally itu masih sangat-sangat relevan di posisi kita saat ini. Jadi bukan artinya bull market is back, tapi mungkin ini hanyalah kenaikan dulu. Nanti kita akan ada penurunan yang lebih besar lagi gitu ya. Jadi jangan terlalu hopes-nya terlalu tinggi juga gitu. Tapi kita belum bisa menentukan sebenarnya ya, apakah ini bull run gitu ya. Saat ini secara perspektif saya rasa untuk analisa saya sendiri ya lebih karena ini untuk kenaikan sementara saja gitu ya. Kembali lagi disclaimer on. Nah sekarang kita akan bahas untuk altcoin. Tadi kita bahas APT atau Aptos ya, menjadi salah satu kripto yang strong di minggu ini ya. Kita lihat di time frame 4 jam mungkin. Nah kita lihat di sini Aptos ini cukup banyak orang yang shorting gitu ya, atau mengambil posisi short dikarenakan dia sudah pump besar ya. Satu tip untuk teman-teman gitu ya, satu tip untuk teman-teman yang setelah saya alami juga, kalau misalnya ada kripto yang lagi terbang seperti ini,
jangan kita mencoba untuk time the top atau wah ini seperti testing ke area ini gitu ya, karena biasanya dia akan terus terbang dengan momentum yang kuat gitu ya, karena ini akan banyak FOMO buyers juga gitu ya, mulai membeli kripto tersebut. Jadi kalau kita lihat dia pump besar tiba-tiba gitu ya, kalau nggak ada berita yang signifikan mungkin, tapi kalau kita lihat ada pump besar dengan volume besar dengan sentimen yang cukup kuat, nah itu harus hati-hati kalau teman-teman yang buka posisi short. Lebih baik menunggu dia ada sign of weakness. Oke, dia mulai koreksi ya. Saat ini kita lihat di sini dia mulai breakdown. Dia mulai breakdown di sini ke area exponential moving average 20. Saya rasa kalau di sini udah confirm mulai breakdown kembali, ada possible dia untuk testing ke area level blue box ini ya, dimana ada konsolidasi di area ini sebelumnya. Jadi ini potensinya, dan kita lihat secara range pun kalau dia turun, ini turun sekitar 15%, sangat signifikan sebenarnya gitu ya. Dengan berita yang ini ya, yang kita bahas top address-nya, bisa jadi akan ada selling pressure di Aptos. Jadi kalau dia mengalami penurunan, ini support kita punya idea kalau misalnya dia breakdown di area konsolidasi candle ini gitu ya. Tapi kalau teman-teman lihat atau mau trading kripto-kripto seperti ini yang lagi pump besar, itu apalagi kalau menggunakan leverage ya, futures, itu stop loss harus dipasang ya, risk management itu sangat-sangat penting. Secara target, kalau teman-teman yang lebih karena untuk hold the spot Aptos, ya mungkin testing possible ke area level 1,618. Saya ambil dari high dia di sini ke bottom ya, ke low-nya. Jadi kalau dia testing ke area level 21,65 dolar, ya ini cukup possible gitu ya untuk Aptos testing ke area ini. Jadi another last pump mungkin. Walaupun pump pun ini cukup besar ya, 26%-an lagi. Tapi teman-teman harus lihat kalau dia mulai ada sign of weakness, barulah gitu ya. Nah, next kita lihat Avalanche ya. Aptos ini mulai ada sedikit pelemahan, seperti ada rotasi. Kalau Avalanche ini kita lihat Avalanche baru aja breakout dari trennya dia ya. Ini kalau teman-teman lihat resistance dia di area ini 19,5 dolar. Baru kemarin dia baru breakout ya, jadi ini possible sebenarnya untuk retest ya. Jadi kalau kita lihat Avalanche retesting di sini, ini menjadi posisi yang cukup bagus juga untuk Avalanche ya. Testing baru dia mengalami kenaikan lagi. Ini yang saya perhatikan untuk Avalanche dengan possible upside. Kita lihat di sini ke 25 dolar ataupun 29 dolar. Ini kalau misalnya Bitcoin juga behave ya, artinya Bitcoin nggak mengalami dump besar, lebih ke arah konsolidasi, dan mungkin ini possible terjadi untuk Avalanche sendiri gitu. Jadi ini kira-kira analisanya ya. Jadi kalau kita lihat dari sini, kalau misalnya Avalanche bisa retest ke area tersebut lagi, di sini mungkin dia mengalami penurunan berapa persen, 2%-an ya, 19,5% lagi di testing. Ini cukup bagus untuk Avalanche juga gitu ya. Jadi mungkin kira-kira ini dulu untuk update market crypto hari ini. Kita membahas Bitcoin, Avalanche maupun juga dengan Aptos. Dan kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Dan sekali lagi, thank you semua for watching and see you in the next video. Bye bye.